kerbau dan kuda sekaligus yang berlaga. Ini dia tradisi karapan kerbau yang ada di Pulau Kangean, Sumeneb, Madura. Berbeda dengan yang ada di daerah lain. Karapan kerbau di sini dipacu menggunakan kuda tuh. Hal ini dikarenakan percampuran budaya yang terjadi di Pulau Kangean. Ya, meskipun wilayahnya masih masuk ke Madura, tapi masyarakat yang ada di pulau ini beragam ya teman. Ada orang Jawa, Madura, Bugis, dan juga suku Bajo. Karena percampuran budaya inilah, akhirnya lahir tradisi karapan kerbau. Uniknya, harga jual si kerbau bisa jadi meroket kalau sudah jadi pemenang di balapan ini. Jadi nggak heran kalau pesertanya ruame. Memang dalam lomba karapan kerbau ini, ukuran tidak jadi batasan seseorang untuk ikut dalam perlombaan. Karena siapa yang tercepat sampai ke garis finish, dialah pemenangnya. Makanya si joki nggak ikut naik di atas kerbau, tapi berlari bareng si kuda. Makin enteng bebannya, si kerbau jadi bisa ngajar maksimum. Kerbau bisa berlari sampai 55 km per jam. Makanya harus disusul pakai kuda gitu. Jago ngebut juga kamu sob. Ikut MotoGP bisa kali. Oh ya teman, semua kerbau yang datang ke sini juga didandani sedemikian rupa tuh. Mulai dari onongan atau kayu panjang yang menghubungkan dua kerbau, somela atau kayu pengapit leher kerbau, jemang sebagai penutup mata, dan masih banyak lagi aksesoris yang lainnya. Katanya sih, selain kecepatan, kostum terbaik juga masuk ke dalam penilaian loh. Wah, nggak heran kalau tampilan mereka keren-keren ya. Yalah, asik banget sih paman sampai pada joget-joget begitu. Inilah kegembiraan para pemilik kerbau yang berhasil memenangkan perlombaan teman. Mereka akan langsung menari-nari di tengah lapangan sambil diiringi musik saronen khas Madura. Hal ini bukan bentuk provokasi terhadap lawan ya teman, hanya ungkapan syukur saja. Jadi nggak ada tuh yang namanya perselisihan. Salut deh sama kalian, tetap kompak ya paman. Untuk memulai karapan kerbau, biasanya kerbau akan dipegang oleh beberapa orang sampai kerbau diam dan siap memulai lomba. Maklum saja, Sobat Toton ini kan kalau sudah berada di lintasan, bawaannya mau lari terus. Jadi agak susah deh menahan dia untuk tidak berlari. Tuh lihat saja, untuk membuat kedua pasang kerbau ini diam dan siap untuk lomba saja, dibutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit teman. Ada juga yang lebih lama dari itu. Semua tergantung dari sifat kerbaunya ya. Nah, sepertinya mereka sudah siap teman. Waktunya kita lihat siapakah yang akan jadi pemenangnya. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Masyarakat sini percaya siapa yang bisa memukul kerbau itu, dia akan mendapatkan keberkahan. Dan kerbau yang semakin banyak dipukul dan dipacu, dia akan semakin bagus nafsu makannya, berkembang dan pertumbuhannya bagus. Pantas ya Tan, dia sering olahraga, banyak makan. Kayak Bunda Tan, kalau udah lapar juga suka makan. Yuhu. Oh, jadi begitu ya Bunda. Pantas saja orang berlomba-lomba untuk memukul kerbau seperti itu. Masyarakat di sini percaya setiap pukulan pada si kerbau diniatkan untuk mengusir roh jahat yang bisa menjadi bencana atau sakit penyakit. Konon, dahulu kala banyak hewan ternak mati dan hasil pertanian merugi akibat nasib buruk yang melanda. Para petani pun banyak yang mengalami sakit penyakit. Para tetua kemudian mendapatkan petuah agar menggelar karapan kerbau ini sebelum musim padi tiba sebagai cara penolak bala.
Sejak itulah karapan kerbau ini menjadi tradisi di sini. Bedanya sekarang diadakan setelah musim panen selesai. Tapi kalau dibandingkan dengan kulit sapi, kerbau memang memiliki kulit yang lebih tebal dan kuat ya teman. Hal ini dikarenakan lapisan epidermis kulit kerbau 3 kali lebih tebal dibandingkan kulit sapi. Sehingga nggak heran kalau sudah dipukul berkali-kali, tapi tidak ada satupun luka yang tampak pada kulitnya. Mungkin bagi si kerbau, pukulan itu layaknya pijitan ya teman. Nggak heran kalau pertumbuhannya jadi makin bagus. Kan kalau sering dipijit, aliran darahnya jadi makin lancar. Nafsu makan juga jadi lebih baik. Alhasil, pertumbuhannya juga jadi makin cepat deh. Sehat-sehat ya kamu sob. Tan, kalau kerbau-kerbaunya menang, itu diiringin sambil menari-nari sampai rumah pakai musik. Wah, asik banget ya teman. Sudah juara. Pulangnya diantar sampai rumah pula. Lengkap dengan musik dan tariannya juga. Pantesan aja semua orang berlomba-lomba ingin jadi pemenang. Ternyata ini tuh alasannya. Selamat ya sob, kamu memang yang terbaik. Wah, mau dibawa kemana kerbau itu bunda? Loh, kok malah dibawa ke laut? Bukannya kerbau biasanya berkubang di lumpur ya? Tan, kerbau-kerbau di sini selain dia suka berkubang di lumpur, juga dia suka berenang di laut. Apalagi kalau habis bertanding, dia selalu dibawa ke sini untuk berenang, berendam di air laut ya Pak? Iya Bu. Biar relaksasi, otot-ototnya biar lemas. Iya, biar lemas. Capeknya hilang ya Pak? Iya. Walah, ternyata begini cara kamu menghilangkan lelah setelah lomba. Enak banget ya kamu sob. Sudah berendam di air laut yang hangat. Dipijitin pula. Otan juga mau dong bun. Emang sih, air laut kaya akan mineral yang baik untuk kesehatan. Tapi Otan kira hanya berlaku pada manusia saja. Ternyata kamu juga merasakannya ya sob. Air laut memiliki butiran garam yang sangat baik untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit. Kandungan inilah yang dipercaya sangat baik untuk menghilangkan keringat yang menempel pada kulit kerbau teman. Katanya sih keringat ini tidak bisa dicuci dengan air biasa. Dan kalau dibiarkan nanti akan berdampak ke kesehatan kulit si kerbau. Wah, kalau begitu mandikan dia sampai bersih bunda. Jangan sampai ada kotoran maupun keringat yang tersisa, supaya dia tetap sehat dan kuat. Oh iya teman, kerbau di sini ternyata tidak digunakan untuk bajak maupun alat angkut tuh. Tidak juga untuk dipotong dan dikonsumsi. Mereka hanya digunakan untuk lomba dan dijual ke berbagai daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, maupun Jawa. Selain lebih menguntungkan, ternyata kerbau bagi mereka merupakan aset yang sangat berharga loh. Nggak heran kalau mereka rela melakukan apa saja demi memiliki sebuah kerbau. Harga seekor kerbau juga lebih mahal daripada sapi ya. Kerbau-kerbau di sini dijual mulai dari 15 juta sampai ada yang mencapai 75 juta per ekornya. Semua tergantung dari ukuran dan juga prestasinya ya. Ajak-ajakotan sama teman di rumah juga dong.
di sini lagi ada acara regem. Regem itu nangkap ikan, nggak pakai alat, harus pakai tangan. Ya kan? Kita ikuti semuanya kan? Masyarakat jangan! Walah, pantesan rame banget. Otan sampai kaget loh Bun, kirain ada kerusuhan warga. Tradisi ini sih pasti dinanti-nanti, khususnya bagi masyarakat Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Acara bertajuk Pesta Rakyat ini hanya dilakukan 1 tahun sekali. Biasanya sih berbarengan dengan perayaan Hari Jadi Kabupaten atau dengan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Duh, Otan jadi ngiri deh. Pengen ikut masuk kolam juga. Infonya, ada sekitar 3 ton lebih ikan segar yang dimasukkan ke dalam kolam ini. Jenis ikan yang ada di kolam adalah ikan bawal, silincah, dan berenang cepat. Belum lagi tenaganya yang besar, pasti bikin siapapun kesulitan menangkapnya. Ayo, siapa lagi yang mau ikut nyebur? Gratis loh ini. Asalkan menangkapnya nggak boleh pakai alat, harus pakai tangan kosong. Disinilah regem jadi daya tarik masyarakat. Walau gampang-gampang susah, kegiatan ini menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan dan cermin guyup rukun masyarakat Purwokerto. Nih, banyak sekali, Tan. Nih, wow. Nih, makan besar ini. Berapa ini? Aduh. Ada nih 5 kilo lebih nih. Wih, satu wadah aja ikannya segitu banyak ya. Bayangin kalau masing-masing dapat jumlah yang sama. Menang banyak deh. Bun, kalau dapat banyak, bagi-bagi Otan lo ya. Udah dapat ikan banyak masih tarik-tarik jaring aja. Belum cukup, Bun. Otan tahu nih, Bunda pasti mau panen ikan ya. Ayo, gak ngajak-ngajak. Udah bilang sama yang punya kolam belum, Bun? Tan, nih Bunda sama teman-teman Bunda di sini lagi panen ikan nih. Ikannya bukan sembarang ikan. Per ekornya bisa jutaan rupiah harganya. Nih, coba kita lihat yuk. Banyak nih. Di sini duit semua ini di depan Bunda kan. Ayo Tan, lihat Tan. Jadi penasaran. Emang jenis ikan apa sih, Bun? Tunggu deh. Sekilas sih ikannya terlihat gede-gede banget. Agresif pula. Wah, jangan-jangan. Tapi tunggu dulu deh. Biar Otan gak salah tebak, kita lihat dulu sampai habis panennya ya. Tan, ini panennya bukan sembarang panen nih. Ikannya mau terbang naik pesawat. Karena orderan dari luar negeri. Nah. Apa? Naik pesawat? Emang bisa ikan naik pesawat? Gak mabuk di perjalanan nanti? Pantesan, ikan-ikannya langsung dimasukkan ke dalam plastik beroksigen. Terus disimpan rapih ke dalam styrofoam. Otan udah bisa nebak nih. Ini pasti si ikan dewa. Itu loh, ikan yang biasa hidup di air berarus deras. Sudah sangat langka dijumpai di alam liar. Mereka hanya bisa ditemui di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Wah, pantas aja Bunda bilang kalau isinya duit semua. Otan juga percaya kalau si ikan dewa harganya mahal banget. Tan, bayangin Tan, kalau 1 kilo aja harganya 1 juta rupiah,
Ini satu ekor beratnya itu hampir 5 kilo, 4 sampai 5 kilo. Nah, kalau diduitin berapa ini, Tan? Satu ekornya 5 juta rupiah. Wow, duit banget ini, duit sekali, duit banyak banget, Tan. Salah satu tempat budidaya ikan dewa di wilayah Purwokerto ini punya agenda rutin mengekspor ikan dewa ke berbagai negara tetangga, antara lain Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Hanya ikan yang berkualitas bagus yang boleh terbang naik pesawat. Gak main-main loh, negara Hong Kong sudah menjadi pelanggan tetap dengan rutin memesan ikan dewa dari tempat ini paling sedikit 60 kg per bulannya. Ikan ini sangat populer di negara lain. Selain langka, kandungan gizi ikan dewa juga dipercaya melebihi ikan salmon. Wah, keren maksimal kalian sob. Aduh, udah pasti. Jadi, menangkap ikan dewa ini harus punya keterampilan khusus. Karena ikan dewa ini ikan arus deras yang tenaganya luar biasa besar dan sangat lincah. Iya, Otan percaya deh. Bunda kan biasa pegang ular berbisa tinggi. Masa pegang ikan aja kesulitan? Nih, ini Tan. Nih, karakter ikan arus deras nih. Semakin dia dipaksa, semakin berontak dan tenaganya luar biasa keras, luar biasa kuat ini. Ih, itu ikannya gede banget. Sekilas sih mirip ikan lele. Tapi kok masa ikannya ada di tempat begini sih? Serem. Bunda bukan mau panen di tempat ini kan? Ngomong-ngomong ini lagi di mana sih, Bun? Tan, Bunda sekarang sedang di tempat pemandian raja. Di sini ada sobat Otan yang dikeramatkan. Tuh lihat ya, Tan. Banyak juga yang datang pada kepengen lihat tuh, Tan. Tuh. Walah, pantesan tempatnya ada nuansa kerajaan tempo dulu gitu. Otan baru sadar nih, ini kan salah satu peninggalan situs kerajaan Mataram Islam yang ada di wilayah Kota Gede Kabupaten Bantul. Namanya Sendang Seliran. Menurut info yang Otan dapat, dulunya tempat ini merupakan tempat pemandian raja dan para kerabatnya. Uniknya sampai sekarang sumber mata air ini nggak pernah surut. Makanya sobat-sobat Otan juga betah tinggal di sini. Ada ikan lele besar di dalamnya. Panjangnya lebih dari 1 meter. Warnanya putih bercorak hitam. Ada juga yang hitam polos. Uniknya, ikan-ikan di sini tidak boleh makan sembarangan. Contohnya, harus makan daging seperti ini. Karena ikan di sini peliharaan raja dari zaman dulu. Istimewa. Terlepas dari tempat yang dikeramatkan, Otan sih senang-senang aja. Dengan begitu, justru membantu populasi ikan di tempat ini selalu terjaga. Loh, ada apa ini? Kok malah ramai-ramai naik di atas gerobak sih? Memangnya ada banjir? Atau jangan-jangan ada anjing galak? Wah, ternyata benar teman. Itu kan si Pitbull, anjing yang terkenal ganas. Mana ukurannya gede banget lagi. Pantes saja pada naik gerobak karena ketakutan. Kok gerobaknya malah ditarik si Pitbull sih? Ada sesuatu nih pasti. Teman, ikut Otan masuk mesin waktu yuk. Wah. Ternyata sobat Otan si Pitbull ini emang lagi unjuk gigi, teman. Ia sedang membuktikan kalau mampu menarik beban hingga ratusan kilo. Nggak percaya? Yuk kita timbang satu-satu orang yang di dalam gerobak.
pertama ada kami dengan berat 43 kg. Selanjutnya ada Kang Beben dengan berat 77 kg. Pak Agus 62 kg. Dan Pak Ferry 96 kg. Jika dijumlah, total dari 4 orang ini adalah 278 kg. Nah, Sob, sekarang silahkan buktikan kekuatanmu. Perlahan tapi pasti, gerobak mulai bergerak, teman. Pitbull memang terkenal memiliki fisik dan mental yang sangat kuat, sehingga ia tidak akan mudah menyerah ketika melakukan sesuatu. Tapi nampaknya ini tidak terlalu sulit untuk kamu, Sob. Gimana kalau Otan tambah nih bebannya? Siap gak? Oke deh kalau gitu. Sekarang kita timbang Mas Iko dengan berat 58 kg. Mas Gondrong 47 kg. Dan Mas Novan 76 kg. Jadi kalau kita total berat keseluruhan mencapai 459 kg alias hampir mencapai setengah ton. Duh, kok Otan yang deg-deg seri ya? Apakah si Pitbull mampu menaklukkan tantangan ini? Teman, sepertinya Sobat Otan ini mengalami sedikit kesulitan pada tarikan awal. Bobot setengah ton membuat si Pitbull harus menggunakan ekstra tenaga, terutama kekuatan kaki. Tapi dengan kegigihannya, gerobak pun perlahan mau bergerak. Dan pada akhirnya sampai pada garis finish. Syukurlah Sob, akhirnya kamu berhasil. Selain kuat dan pantang menyerah, Pitbull juga dapat menahan sakit pada tubuhnya, sehingga ia tidak akan berhenti sampai tugasnya selesai. Good job, memang gak kaleng-kaleng kamu Sob. Ini adalah sepeda yang sengaja dimodifikasi agar bisa berolahraga bersama si Pitbull. Dengan seperti ini, tentu Sobat Otan akan lebih terarah. Lagi-lagi kekuatan si Pitbull di sini teruji, teman. Kalau tantangan menarik setengah ton aja sanggup, apalagi cuma narik sepeda begini. Gancil ini mah. Di balik keseruan kami naik sepeda, ternyata ada tim di balik layar yang ikut berolahraga loh. Jadi pada ikut lari di belakang kamera, biar sepeda tetap berada di jalurnya. Tuh lihat, Mas Gondrong sampai jatuh karena tersandung. Gak apa-apa ya Mas Gondrong larinya sampai jatuh-jatuh. Hitung-hitung ngehibur Otan. Meski Pitbull memiliki tenaga yang kuat, namun dia tidak bisa menghemat tenaganya. Berbeda dengan kuda yang bisa lari jauh sepanjang hari, Pitbull akan cepat kehabisan tenaga ketika beraktivitas dalam waktu yang lama. Sekarang kami mau mengukur nih, seberapa kuat tenaga mereka ketika sedang berada di atas treadmill. Walau keduanya memiliki size XXL, tapi Pitbull yang dipegang oleh Pak Ferry memiliki badan yang lebih kecil dibanding Pitbull yang dipegang Kang Beben. Lalu apakah ukuran tubuh ini akan berpengaruh terhadap kekuatan? Let's go! Langsung kita coba! Anjing ini melakukan aksi pertama mereka dengan sangat baik, teman. Kondisinya sama-sama stabil dengan kecepatan yang rata-rata sama. BTW, ini adalah treadmill yang dibuat khusus untuk Sobat Otan ini. Keren! Sepertinya Pitbull
pitbull dengan ukuran yang lebih besar sudah mulai melambat nih teman. Dan pada akhirnya ia menyerah teman. Beda cerita dengan si pitbull yang memiliki ukuran lebih kecil. Seperti tak mengenal lelah, ia terus berlari di atas treadmill. Ayo semangat sob! Pada akhirnya langkah Sobat Otan ini pun terhenti dengan durasi 1 menit 17 detik. Rekor yang luar biasa sob. Otan aja belum tentu sanggup nih bisa seperti kalian. Nah, berarti benar perkiraan Otan. Semakin berat bobot tubuhnya, maka dia juga membutuhkan energi yang banyak untuk berlari. Jadi nggak heran kalau pitbull yang lebih berat pilih istirahat duluan. Teman, pitbull di Kennel Alumagada Garut ini memang memiliki size yang tidak umum. Di sini ukurannya jumbo-jumbo semua, alias big size. Makanya nggak heran banyak kalau yang menyebut pitbull XXL. Tapi sekarang kita coba timbang yuk, seberapa berat sih pitbull yang ada di kennel ini? Pertama kita harus timbang dulu orang yang akan menggendong pitbull ini. Berat Pak Ferry adalah 96 kg. Nah sekarang Pak Ferry harus menggendong si Jupiter, pitbull jantan terbesar yang ada di sini. Ini nggak apa-apa kan ya Pak? Hitung-hitung olahraga. Total berat keduanya adalah 147 kg. Widih! Jadi total berat si Jupiter setelah dikurang berat Pak Ferry adalah 51 kg. Gede banget kamu sob. Normalnya berat pitbull berada di angka 20 hingga 25 kg saja. Berarti ini sudah 2 kali lipatnya. Gak salah deh kalau kalian dapat predikat XXL alias double extra large. Cakep. Teman, tahukah kalian kalau sebenarnya pitbull adalah anjing yang memiliki kekuatan super dengan waktu yang terbatas? Jadi pitbull tidak bisa menggunakan kekuatannya secara terus-menerus. Harus dijeda untuk istirahat. Saat merasa lelah, pitbull punya trik agar cepat dapat mengembalikan staminanya. Ia akan membuka mulutnya untuk menurunkan suhu tubuh. Selain itu, dengan membuka mulut juga dapat memasukkan oksigen dengan cepat ke dalam aliran darah. Terengah-engah merupakan mekanisme pendinginan tubuh terbaik. Karena anjing tidak memiliki sistem kelenjar keringat seperti pori-pori manusia. Tapi tenang aja, jika tenaganya sudah terkuras habis, Sobat Otan ini hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk bisa memulihkan kondisinya kembali. Waduh, kalau Otan sih sepertinya harus tidur seharian dulu deh. Gigitan pitbull terkenal kuat dan sulit dilepaskan. Semua karena kekuatan rahangnya. Apa? Kalian gak percaya? Kalau begitu, sekarang kita buktikan dengan spring pull. Kira-kira Sobat Otan ini mampu bertahan berapa lama ya? Sudah siap? Yuk kita gaskan! Lihat teman, ia langsung menggantung di spring pull. Keren! Saat menggigit targetnya, maka akan sangat sulit untuk melepaskannya. Gigitan pitbull bersifat mengunci, sehingga jika targetnya bergerak, maka akan semakin mengunci. Dan saat menggigit, si pitbull tidak akan diam saja. Ia akan berusaha mengoyak targetnya hingga hancur. Tarik lagi. Lihat, targetnya sudah mulai rusak karena gigitannya. Akhirnya, Sobat Otan ini melepaskan targetnya, teman. Dan waktu yang ia dapatkan adalah 2 menit 5 detik. Cakep. Tapi Otan penasaran deh, kira-kira kalau manusia yang bergelantungan kuat berapa lama ya? Peserta pertama berhasil menyelesaikan tantangan dengan durasi 1 menit 12 detik. Target kedua sudah siap? Go! Wah, sepertinya ini lebih kuat, teman. Ayo, semangat, Kak! Dan
Peserta kedua berhasil menyelesaikan tantangan dengan durasi 1 menit 37 detik. Tapi, jika dibandingkan dengan bobot tubuh dengan durasi waktu, Pitbull tetap juaranya, teman. Ayo kakak-kakak, lebih semangat latihan dan olahraganya ya.